Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil demo program kami yang bertema pemesanan hotel secara online. Sebelum masuk ke materi intinya, materi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hafiz Ibnu Hairi dengan NIM 4342310 dan ada teman saya yang berbaju merah Aldino Sultansyah dengan NIM yang tertera nomor presensi 03 dan ada teman saya lagi yaitu Muhammad Satrio A dengan NIM yang tertera dengan nomor presensi 15 dan yang terakhir ada Salsabila Khairunisa dengan NIM yang tertera nomor presensi 22. Dua Masuk ke satu. dosa tuh. Udah biar. Eh. Latar belakang masalah. Masuk Ya. ke langsung masuk ke langsung masuk ke materi latar belakang masalah yang yaitu latar belakang masalah pembuatan program untuk pemesanan kamar hotel melibatkan pertimbangan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan preferensi pelanggan dalam industri perhotelan. Dengan adanya platform pemesanan kamar hotel, pelanggan dapat mengakses informasi tentang berbagai tipe kamar, harga, dan fasilitas dengan cepat dan efisien melalui perangkat media. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pelanggan, tetapi juga memungkinkan hotel untuk menawarkan promosi khusus, meningkatkan daya saing, dan mengoptimalkan pengelolaan kapasitas kamar. Secara keseluruhan, pembuatan program ini adalah respon terhadap tuntunan pasar dan upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan kepuasan pelanggan, dan tetap relevan dalam era digital. Kita lanjut ke rumusan masalah. Kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama ada apakah dengan menjalankan program ini kita bisa mereservasi kamar hotel dengan secara mudah. Yang kedua, apakah dengan menjalankan program ini kita bisa melakukan penginputan data tamu? Yang ketiga, apakah dengan menjalankan program ini kita dapat bisa mengetahui jenis kamar yang ingin kita pesan? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah dengan menjalankan program ini kita bisa memanajemen kamar yang sudah kita pesan? Lanjut ke solusi. Dari latar belakang tersebut, kelompok kami mengajukan solusi yang berupa sebuah program booking hotel dengan berbasis bahasa pemrograman C++ yang di dalam program tersebut terdapat beberapa fitur yang membantu baik untuk pengunjung hotel dalam memesan hotel yang diinginkan dan pemilik hotel dapat dengan mudah mengetahui rekap penghasilan dari bisnis hotel yang dijalankan. Dilanjut, flowchart yang akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Muhammad Satrio. Oke, masuk ke flowchart. Yang pertama ada mulai, lalu fungsi tampilkan menu. Keluar 3 menu yaitu pesan kamar, fungsi tampilkan pesan, dan ketiga keluar program. Untuk menu yang pertama, pesan kamar. Lanjut masukkan nomor pengguna, fungsi pesan kamar. Jika kamar tersedia, maka lanjut tetapkan kamar sesuai pesanan. Jika tidak, maka kembali fungsi pesan kamar, lalu ke kamar tersedia. Tetapkan kamar sesuai pesanan. Selanjutnya, masukkan nama pemesan, lama menginap, menghitung dan menampilkan total tagihan, tulis detail pemesanan ke dalam file, dan yang terakhir kamar display sudah dipesan. Jika pilihan pertama sudah selesai, maka akan kembali ke pilihan menu. Masuk ke pilihan 2 yaitu fungsi tampilkan pesanan.
fungsi tampilkan pesanan ini adalah akan keluar menu pada pilihan satu, yaitu kita telah memesan kamar. Yang terakhir ada keluar program. Lalu selesai. Selanjutnya ada penjelasan program yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Program yang telah kami buat merupakan sistem pemesanan kamar hotel yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat menggunakan variabel dan tipe data seperti num kamar yang menyimpan jumlah kamar yang tersedia, kamar tersedia yang menyimpan keadaan kamar, dan harga yang menyimpan harga kamar. Lalu, untuk fungsi, program yang telah kami buat mencakup beberapa fungsi, seperti tampilan menu, pesan kamar, dan tampilkan pemesanan. Fungsi tampilkan menu menampilkan menu utama dengan opsi 1 untuk pesan kamar. Lalu, nomor 2 untuk tampilkan pesanan, dan nomor 3 untuk keluar dari program. Fungsi pesan kamar mengatur pemesanan kamar, mengecek keberadaan kamar, dan mengambil input nama pemesanan dan lama menginap. Lalu, untuk fungsi tampilkan pemesanan, menampilkan pemesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu, untuk program yang telah kami buat ini menggunakan algoritma yang dirancang untuk menangani proses pemesanan kamar, menampilkan pemesanan yang telah dilakukan, dan mengelola file teks yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data. Lalu untuk logika program kami ini melibatkan pengaturan variabel, validasi input, dan pengecekan kondisi. Misalnya, program ini memeriksa apakah kamar yang dimasukkan sudah dipesan atau belum, dan menampilkan pesanan sesuai dengan kondisi tersebut. Selain itu, program ini juga mengatur pengecekan total tagihan berdasarkan nomor kamar yang dimasukkan. Lalu, program yang telah kami buat ini menggunakan file teks untuk menyimpan dan mengambil data pemesanan kamar. File ini digunakan untuk menyimpan data pemesanan kamar seperti nomor kamar, nama pemesan, dan lama menginap. Dan Lanjut, ada saya akan menjelaskan demo pada program yang kami buat beserta penjelasan yang lebih rinci dari program yang kami buat ini. Oke, program untuk demo program akan kami lakukan. Dapat kita lihat bahwa di dalam program ini terdapat dua fitur. Fitur utama yaitu pesan kamar, satu, dan tampilkan pesanan. Dari kedua fitur ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, kita lihat pada pesan kamar. Pada dalam fitur pesan kamar ini, dia dapat memesan kamar yang terdiri dari 10 kamar dengan harga yang tertera juga di sampingnya. Sebagai contoh, saya akan memesan kamar nomor 6 dengan nama pemesan adalah nama saya sendiri. Dengan lama waktu menginap hanya 1 hari, dapat dilihat di sini bahwa lama Anda menginap adalah 1 hari dan total tagihan adalah 450.000. Dan untuk fitur nomor 2, tampilkan pesanan, kita dalam menampilkan kamar mana yang kita inginkan itu sudah dipesan atau belum. Sebagai contoh, jika kita ingin memilih kamar yang sama seperti yang kita telah booking sebelumnya, sebagai contoh 6, maka yang keluar adalah kamar 6 sudah dipesan.
Dan jika kita memilih kamar yang belum dipesan, 1, maka akan tertulis kamar 1 masih tersedia. Keluar. Dan untuk filenya dapat kita lihat lokal. Dapat kita lihat di sini pemesanan untuk kamar 6 berhasil dilakukan dengan nama pemesan kamar adalah Aldino, lama menginap selama 1 hari. Dan untuk jelasnya pada program ini, bagian umum di in main dapat dilihat bahwa saat dapat dipastikan pertama adalah bool, bahwa fungsi sedang berjalan itu adalah sama dengan true. Jadi ketika sedang berjalan itu adalah true, maka fungsi tampilkan menu dijalankan. Setelah dijalankan, maka akan memasukkan dengan fungsi data, tipe data pilihan. Nah, di dalam tipe data pilihan ini akan muncul CIN. CIN itu akan di pilihan lagi masuk ke switch. Di dalam pilihan ini, jika kita milih 1, maka program ini akan bekerja. Dan bekerja dan akan menghasilkan pesan kamar kita. Fungsi pesan kamar. Dan akan disimpan di dalam myfile.open dalam file daftar.txt ini. Yang setelah itu, jika fungsi jika case 2 dilakukan atau pilihan kedua dipilih, maka akan masukkan nomor kamar untuk ditampilkan pesanan. Setelah itu memasukkan nomor berapa yang akan dipilih. Setelah itu akan mengeksekusi fungsi dari tampilan pesan. Dan case 3, untuk kode program kita hanya perlu menjelaskan kalau dari sedang berjalan itu sama dengan false, karena tidak bekerja. Jika dua-duanya atau tidak dalam pilihan 1, 2, atau 3, maka akan tulisan akan muncul, yaitu pilihan tidak valid. Silakan masukkan opsi yang benar. Dan berikut adalah beberapa tampilan fungsi-fungsi yang kami gunakan. Ada fungsi tampilan data yang hanya menggunakan checkout. Dan untuk fungsi pemesanan kamar kita menggunakan if, jika pesanan dan lain-lain. Jika tidak, maka kamar bisa dikerjakan. Setelah itu masukkan nama, masukkan waktu menginap dan lama menginap. Setelah itu fungsi menampilkan kamar sudah dipesan, kita menggunakan if, jika kamar lebih dari sama dengan 1 dan nomor kamar kurang dari sama dengan 6 kamar. If, nah ini min 1, kamar sudah dipesan jika kondisi telah tercukupi di dalam sini, maka akan keluar harga pesan. Jika tidak tercukupi, maka masih tersedia. Jika dua-duanya tidak dipilih di dalam itu, dari nomor tidak valid, silakan masukkan nomor kamar antara 1 sampai seterusnya. Cukup sekian dari kelompok kami dari presentasi ini, dari demo yang kami lakukan. Jika ada salah atau kesalahan kata atau lainnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.